Nama saya Lani Hartanti. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sekaligus saat ini juga sedang dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Rektor 3 yang membantu pengelolaan universitas, membantu Bapak Rektor untuk bidang kerjasama kemahasiswaan. Pertama-tama saya menyukai bidang kimia karena saya mengajar di Fakultas Farmasi, tetapi saya adalah lulusan dari ilmu kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan saya menyukai kimia semenjak SMA. Jadi dari menyukai kimia karena guru saya itu sangat suportif, sangat menyenangkan dan mudah sekali untuk dipahami, sehingga di antara semua mata pelajaran sains, saya selain matematika, saya sangat menyukai kimia. Kemudian saya sempat setelah lulus dari S1 Kimia di Universitas Brawijaya, saya sempat berkarya sebagai guru sekolah Ciputra, sebagai guru matematika dan sempat sebagai guru kimia. Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya lebih jauh lagi untuk mengambil S2 di Ilmu Farmasi Universitas Airlangga. Dan setelah lulus saya berpikir bahwa ilmu yang saya peroleh ini harusnya saya kembangkan melalui berbagai penelitian yang bisa berdampak pada masyarakat, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan universitas sebagai seorang dosen. Ya, peran sekolah tentu saja sangat penting. Jadi saya sendiri mengalami naik turun ya dalam menyukai ilmu STEM. Beberapa mata pelajaran yang saya sukai di SMP itu adalah matematika, tetapi saya tidak menyukai fisika. Dan kenapa saya tidak menyukai fisika? Karena saya tidak memahami apa yang guru saya ajarkan. Jadi sedangkan begitu masuk ke SMA, saya menyukai ilmu kimia, sangat menyukai ilmu kimia karena juga peran dari guru saya. Jadi menurut saya peran sekolah melalui guru yang bisa memberikan pemahaman ataupun pembelajaran yang menarik dan juga mudah dipahami bagi siswa-siswinya, baik siswa maupun siswi, tentu saja sangat berpengaruh bagi para kaum muda, khususnya para siswi ya, para wanita, untuk bisa menyukai dan juga melanjutkan karirnya di bidang STEM. Peran keluarga dan teman tentu saja menurut saya sangat berperan dalam karir seseorang, khususnya kaum putri, untuk melanjutkan studi atau karir di bidang STEM. Karena menurut pengalaman saya sendiri, orang tua saya sangat berpengaruh dalam saya menentukan pilihan studi maupun pilihan karir saya, khususnya ayah saya. Karena sejak kecil ayah saya selalu berpesan bahwa beliau tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan warisan apa-apa, tetapi hanya bisa memberikan warisan ini, ilmu. Jadi membackup saya dengan mendorong saya untuk bisa pursuing studi setinggi mungkin, dan beliau sangat support dalam pilihan studi apapun. Dan kebetulan juga beliau juga sangat mendukung saya dalam pilihan studi saya, khususnya di bidang ilmu kimia, baik pada saat melanjutkan studi di S1 maupun pada saat menentukan pilihan karir. Bahkan pada saat setelah lulus pun saya juga memiliki minat untuk juga bisa melanjutkan studi lebih lanjut. Ayah saya sangat support sekali. Dan juga teman juga menurut saya sangat support, karena dengan memiliki seorang teman yang bisa memperkuat kita pada saat kita mengalami kesulitan dalam belajar ataupun pada saat mengalami keraguan, apakah pada saat mengalami kebimbangan apakah pilihan karir atau studi ini sudah sesuai. Menurut saya teman akan menjadi memberikan masukan yang sangat berharga bagi pilihan karir seseorang. Beberapa faktor kunci menurut saya yang penting bagi keberhasilan seseorang, termasuk juga pencapaian saya hingga saat ini, tentu saja berasal dari pengaruh atau pendidikan yang ada di dalam keluarga maupun pengalaman yang saya alami juga, dan bagaimana saya mengantisipasi hal-hal, tantangan ataupun pengalaman yang muncul dalam hidup saya.
beberapa yang diajarkan oleh orang tua saya tentu saja adalah bahwa kita harus tetap persisten ya, gigih dalam menentukan mencapai apa yang sudah kita cita-citakan. Kemudian juga bagaimana kita bisa menemukan arah tujuan kita dan fokus pada goals tersebut. Kemudian bagaimana kita juga bisa bangkit kembali pada saat kita menghadapi permasalahan, tantangan. Kemudian juga dukungan dari lingkungan sekitar, bahwa kita tentu saja tidak bisa berhasil karena kita pasti membutuhkan support dari banyak orang. Dalam hal ini, dalam pengalaman saya adalah support dari keluarga, di mana mereka sangat memberikan dukungan yang luar biasa, bukan dalam hal material tetapi dukungan moral, di mana mereka selalu membackup saya dalam apapun keputusan ataupun pilihan yang saya pilih pada saat menekuni karir saya hingga saat ini. Menurut saya saat ini kesempatan studi bagi kaum muda, khususnya kaum putri, untuk menekuni karir di bidang STEM cukup luas dan cukup terbuka, cukup suportif bagi mereka untuk bisa menentukan memilih karir studi di bidang STEM. Namun demikian, kalau untuk bidang industri, menurut saya masih perlu diperhatikan dan dilihat lagi mengenai support dari lingkungan industri untuk mensupport kaum putri. Karena masih ditemui beberapa industri yang masih memfokuskan penerimaan mereka terhadap tenaga kerja untuk kaum putra. Banyak hal tentu saja yang mempengaruhi mereka, tergantung dari industrinya, tetapi menurut saya masih perlu digalakkan lagi dukungan dari industri dan juga tentu saja juga akademisi untuk bisa mensupport karir kaum putri untuk menekuni usaha karir di bidang STEM. Dukungan di industri ini perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal support bagi kaum putri ya. Saat ini di lingkungan kita di bangsa Indonesia yang masih kaum timur, itu masih memiliki peran ganda. Jadi mereka bukan hanya memiliki keinginan untuk bisa mengembangkan karir di bidang STEM, tetapi mereka juga masih memiliki tuntutan sosial bahwa mereka juga harus berhasil dalam tanda kutip memiliki karir juga di bidang rumah tangga ya. Jadi mereka berperan sebagai seorang ibu. Mungkin perlu dipikirkan lagi oleh industri dan juga pemerintah untuk memikirkan hal-hal apa yang bisa mendukung karir dari kaum putri untuk bisa menekuni karir di bidang STEM. Misalnya seperti cuti yang cukup mendukung mereka pada saat mereka menjadi seorang ibu baru melahirkan, atau mungkin juga memikirkan tempat penitipan anak di sekitar lingkungan kerja sehingga bisa memberikan keleluasaan bagi seorang ibu muda yang menekuni karir di bidang STEM, atau juga memikirkan kesetaraan dari masyarakat ya, ataupun tenaga kerja yang memiliki gender pria, itu juga harus terus-menerus diedukasi untuk bisa menerima kaum putri yang menekuni karir di bidang STEM. Jadi banyak yang harus dikembangkan oleh industri, juga bekerjasama dengan pemerintah untuk bisa mensupport kaum putri ini. Untuk yang membantu saya secara pribadi berkarir di bidang STEM ini, ya saya menemukannya beberapa di para dosen-dosen pembimbing saya pada saat saya menekuni studi, baik pada saat studi S1, S2 maupun S3, itu para dosen pembimbing saya sangat membantu saya dalam bagaimana saya bisa mengatasi tantangan dan permasalahan bagi saya untuk bisa menyelesaikan studi maupun menyelesaikan permasalahan penelitian yang tentu saja menjadi tugas saya untuk bisa saya selesaikan dalam proses saya menyelesaikan studi S2 ataupun S3. Dan saya melihat mereka juga sebagai role model saya. Ada sebagian mentor saya, dosen supervisor saya itu yang pria, yang juga sangat mensupport saya sebagai seorang putri untuk bisa menekuni karir di bidang STEM. Dan ada juga role model saya, supervisor saya di S3 itu yang sangat saya kagumi. Beliau adalah seorang ibu, seorang putri yang juga sangat mengagumkan, punya banyak karya penelitian dan juga banyak karya yang bisa dipersembahkan kepada masyarakat, walaupun beliau ini adalah seorang putri dan juga seorang ibu. Kemudian setelah studi, saya menekuni bidang karir saya di sini sebagai seorang dosen maupun peneliti.
Saya juga masih memiliki seorang mentor, jadi rekan saya, walaupun berjauhan juga masih membantu saya untuk bisa mengembangkan karir penelitian saya di samping tugas-tugas rutin saya sebagai seorang dosen ataupun seorang administrator di universitas ini. Jika saya ditanya apakah saya bersedia menjadi panutan untuk kaum muda, tentu saja saya bersedia. Walaupun mungkin saat ini saya juga belum merasa cukup bisa menjadi role model, saya masih terus berproses untuk mengembangkan diri saya. Tetapi saya berkenan dan saya mau dan memiliki komitmen untuk bisa mendampingi para kaum muda. Khususnya saat ini yang sudah saya lakukan adalah para kaum muda yang menjadi anak-anak bimbing saya ya, yang mereka yang sedang berproses studi di universitas ini untuk menyelesaikan studinya menjadi seorang calon apoteker kaum muda, dan itu saya sangat senang sekali melakukan pembimbingan itu. Dari sana saya juga belajar, bukan hanya saya membimbing mereka, tetapi pengalaman-pengalaman hidup anak-anak wali saya ini juga sangat memperkaya saya sebagai seorang dosen pembimbing. Untuk berkarir di bidang STEM bagi seorang perempuan menurut saya adalah butuh persistence ya. Karena tantangan saat ini menurut saya bukan hanya untuk perempuan, tetapi bagi semua peneliti. Saya fokus di peneliti karena saya di akademisi ya. Jadi tantangan sebagai seorang peneliti di Indonesia ini adalah banyak sekali. Di samping kita harus menyiapkan funding yang cukup untuk melaksanakan penelitian kita, tetapi kita juga masih memiliki tantangan lain, bagaimana kita masih menghadapi birokrasi dari pemerintah, mendatangkan penelitian, bahan, dan juga keterbatasan alat-alat penelitian di Indonesia ini menjadi tantangan yang cukup menantang bagi para peneliti, baik putri maupun putra. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan tersebut? Ya, pertama kita harus persisten, tetap fokus pada permasalahan kita, kemudian kita juga perlu kreatif, mungkin bisa memikirkan alternatif jika menyediakan alat ataupun instrumen penelitian yang simple tetapi bisa menjawab rumusan penelitian kita untuk mengatasi kesulitan dari pengadaan instrumen tersebut atau ketersediaan alat sarana prasarana tersebut. Kemudian yang menurut saya lagi adalah bahwa dalam melakukan penelitian ini ya kita harus melihat saat ini untuk memperoleh funding dari pemerintah, kita harus melihat kebutuhan ataupun skema penelitian ya. Memang saat ini pemerintah Indonesia lebih membagi dua penelitian ya untuk membangun bangsa ini, yaitu di bidang penelitian dasar maupun penelitian terapan. Dan saat ini banyak pemerintah memikirkan penelitian terapan. Untuk menjadi sukses berkarir sebagai peneliti, maka kita juga perlu melihat sumber-sumber pendanaan yang diberikan oleh pemerintah dan juga perlu melihat peluang-peluang untuk berkolaborasi dengan peneliti-peneliti dari luar Indonesia, karena menurut saya dari situ bisa memperkaya kita, bisa mengembangkan keragaman dari penelitian kita dan juga bisa membawa kemajuan untuk karya-karya penelitian di Indonesia.